Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah, di mana pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan piutang wesel. Ya, untuk pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10 kita sudah membahas mengenai piutang usaha dan wesel tagih pada halaman 32, 33 sampai 34 dan 35, di mana untuk pertemuan sebelumnya itu sudah kita bacakan soalnya dan sudah mulai mengerjakan untuk soal pertama dan soal kedua. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan soal kedua, yaitu pembuatan jurnal umum, di mana kemarin untuk pertemuan kemarin kita sudah membuat jurnal umum ini, namun belum selesai. Karena kemarin baru sampai beberapa tanggal dan hari ini kita akan lanjutkan untuk tanggalan berikutnya, seperti itu. Nah, untuk perjumpaan kali ini kita langsung saja masuk untuk jurnal jurnal umumnya. Kemarin terakhir kalian bisa merujuk lagi buku kita, buku modul Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah satu edisi ketiga, Salemba 4 yang berwarna biru ya. Silakan kalian buka untuk soalnya, itu ada di halaman 34. Kita bisa lihat di sini tanggal 18 September. 18 September itu kita ada dua ya. Jadi yang pertama 18 September yang pertama itu sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan lanjutkan ke tanggal 18 September berikutnya. Dan untuk pengerjaan soal ini kalian bisa buka di bab ketiga di halaman 100. Ya, Ibu buka dulu ya. Di halaman 122 dan 123. Nah, untuk soal yang tanggal 18 ini kalian bisa kerjakan di halaman 123 ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja, Ibu akan tampilkan penjurnalannya dan akan kita bahas sedikit ya. Walaupun tinggal sedikit lagi, tetap akan kita bahas dulu ya. Baru nanti untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke apa namanya? Buku besar ya, seperti itu. Jadi setelah pembuatan jurnal umum kita masuk ke buku besar. Nah, kemarin kita udah selesai di tanggal 18 September ini, dan hari ini kita akan lanjut ke 18 September yang kedua. Nah, pada 18 September yang kedua ini katanya menerima pembayaran faktur tanggal 8 September dari toko Anita. Nah, kalian bisa lihat di sini faktur tanggal 18 September itu dari toko Anita adalah sebesar 43 juta ya, di mana kita ternyata untuk toko Anita sendiri, dia kemarin itu memberikan retur sebanyak 860.000. Kalau kalian bisa lihat itu ada di bagian ini ya, di sini ya, di bagian ini ya. Eh, ya ada retur ya. Nah, sehingga sehingga retur dan potongannya itu dikembalikan ya, dikembalikan ada retur sebanyak 860, dan sehingga harusnya tadi kita menerima 43 juta, tapi kini kita hanya menerima 42.140 ya. Jadi 43 juta dikurangi dengan returnya 860.000, dan di sini kas yang kita terima hanya 42.140. Nah, berikut untuk soal berikutnya di tanggal 19 September menerima pembayaran faktur tanggal 4 September dari CV Indah. Nah, menerima faktur dari CV Indah ya, itu sama aja. Nah, CV Indah kan dia juga ada retur ya. Retur CV Indah tadi yang Ibu jelaskan tadi nih. Dia ada retur sebanyak 860, sehingga kalau yang CV Indah ini dia mengembalikannya sebelum tanggal dia bayar ya. Jadinya dia kita sudah jurnal di halaman di tanggalan mana? Nah, ini tanggalan 6 September ya.
Nah, kalau yang kasusnya yang si siapa tadi, si bukan toko Indah, toko yang Anita ini dia mereturnya pada saat dia pembayaran. Jadi langsung di apa di jurnal di sini. Nah, kalau yang untuk Anita yang CV Indah ini dia returnya itu tanggal 9 tadi sehingga kasnya yang tadinya harusnya untuk CV Indah itu adalah 35.600.000 karena sudah dikurangi dengan retur sebanyak 860 sehingga sekarang yang diterima hanyalah sekitar 34.746 ya seperti itu untuk kas dan piutangnya. Lihat aja di sini ya. Kalian bisa lihat di halaman 33 ya untuk, untuk berapa aja sih sebenarnya. Makanya jadinya 34.746. Nah, nah ini di returnya di tanggal 6 bulan 9 2000 berapa deh nih? Ya 2000 X lah ya, pokoknya gitu. Nah, lalu untuk tanggalan berikutnya itu ada tanggal 23 ya. Tanggal 23 kita lihat lagi di halaman 34. Salah seorang karyawan melarikan diri setelah mencuri uang dari brankas perusahaan senilai 8.200.000. Gaji bersih bulan September karyawan tersebut adalah 2.300.000 tidak ditransfer guna melunasi bagian dari uang yang dicurinya. Perusahaan sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan untuk sementara jumlah uang yang dicuri tersebut dicatat sebagai piutang lain-lain. Nah, jadi anggapanlah dia ada kejadian pencurian ya. Jadi yang dicuri itu sebenarnya 8.200.000 ini. Nah, ya berarti kasnya ini otomatis hilang ya. Lalu piutang lain-lain, jadi anggap piutang lain-lain. Nah, jadi kemungkinan kalau bisa ketemu ya, mungkin ya, ketika ketemu mungkin nanti dikembalikan berharapnya oleh si apa namanya si karyawan ya. Makanya disebutnya sebagai piutang lain-lain. Nah, karena karyawan ini kan sebenarnya punya gaji kan. Nah, punya gaji itu gajinya ditahan jadi nggak dibayarkan sehingga ya kerugian piutang lain-lainnya 5.900.000 sedangkan beban gaji karyawannya ya digunakan untuk membayar sebagian dari uang yang telah dicuri. Makanya jurnalnya adalah piutang lain-lain sebesar 5.900.000, beban gaji karyawan 2.300.000 dan kas itu adalah 8.200.000. Ini adalah uang yang hilang atau dilarikan, dibawa kabur sama karyawan tersebut. Nah, kita lanjut di tanggal 25 September. Kembali kembali lagi ke halaman 34 ya. Membayar gaji karyawan bulan September kecuali karyawan yang melarikan diri ya. Jadi uang ini udah nggak termasuk uang yang 2.300.000 itu ya. Sebesar katanya 50 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 juta dipotong sebagai angsuran pinjaman oleh karyawan. Jadi karyawannya ini ngutang seperti itu. Karyawan-karyawan ya, kumpulan karyawan lah ya, sebesar 5 juta. Lalu otomatis beban gaji karyawan 50 juta, piutang karyawan 5 juta, dan kas 45 juta. Seperti itu. Lalu berikutnya di tanggal 26 September, penerimaan wesel tagih dari toko Rasid sebesar 36 juta berjangka waktu 45 hari dengan tingkat bunga 16% untuk bayar faktur tanggal 26. Sisa piutang dibayar dengan tunai. Jadi dia nih sebenarnya piutangnya itu adalah eh, apa nih? Katanya si siapa nih? Toko Rasid ya. Nah, toko Rasid, toko Rasid. Oke, toko Rashid ya. Di halaman 32.
Itu tanggal 26 Agustus kalian bisa lihat di piutang usahanya ada 44 juta ini, nak. Buka dulu ya. Hmm. Hmm. 44 juta ini ya. Nah, karena piutang wesel yang bisa dicairkan itu hanyalah 36 juta, jadi 44 juta itu dikurangi 36 juta itu kan adalah 8 juta. Nah, 8 juta ini katanya dibayar tunai. Nah, kalau dibayar tunai otomatis kita dapatnya adalah kas ya. Makanya kas piutang wesel, kasnya 8 juta ini ya. Piutang weselnya ini yang dicairkan dan keseluruhan piutangnya adalah 44 juta. Oke, nah sampai di sini silakan kalian coba untuk disalin terlebih dahulu, baru nanti akan kita lanjutkan ke tanggalan berikutnya. Nah, oke ya, kalian bisa screenshot ini atau bisa di-post waktu menonton sambil dikerjakan dan ibu harap kalian langsung mengerjakan ketika menonton video ya, karena supaya kerjaan tugasnya tidak menumpuk seperti itu. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ya untuk apa ke tanggal berikutnya. Ini ada 3 bagian lagi. Ibu akan hapus dulu annotationnya ini ya, dan nanti nggak bingung ya. Oke. Berikutnya itu tanggal 28, nak. Katanya sarana, eh, sorry, sarana. Secara mengejutkan, perusahaan menerima transfer pelunasan piutang yang telah dihapuskan oleh Toko Agung sebesar 6 juta. Jadi pemilik Toko Agung menyatakan tidak mampu lagi membayar sisa piutangnya. Jadi dia hanya mampunya adalah 6 juta. Nah ya, jadi sebenarnya si piutangnya si Agung ini sudah dihapus. Jadi dia kalau ini penghapusan piutang itu biasanya cadangan kerugian piutang pada piutang usaha ya. Nah, karena ini tiba-tiba si Agungnya bayar, otomatis eh, ininya dia di apa dibalik ya dari penghapusan sehingga jurnalnya adalah piutang usaha masuk lagi nih dia ke piutang dan pada cadangan kerugian piutang seperti itu. Nah, lalu untuk berikutnya menerima pencairan wesel tagih yang diterbitkan oleh CV Indah berikut juga dengan bunganya. Jadi CV Indah ini sebenarnya uangnya adalah 32.400 wesel tagihnya, nak ya. Kalian bisa lihat CV Indah itu di halaman eh, 32 itu 32.400. Nah, ini ada bunga sebesar 1%. Sehingga dia kas penjumlahan ini ya 32.400 ditambah 324. Nah, ini 32.724 kas pada wesel, hitung wesel pada pendapatan.
Lalu yang terakhir katanya itu ada mencatat pendapatan bunga September dari Wesel Tagih sebesar 304.960. Ya, berarti piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar ini. Nah, oke, untuk jurnal umumnya kita sudah selesaikan. Silakan untuk dicatat terlebih dahulu sebelum nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada buku besar buku besar terkait dengan piutang-piutang yang ada ya. Karena di sini piutangnya tuh banyak ya anaknya. Jadi ada si CV Jaya, CV Indah, Anita, Toko Rashid, Merdeka, CV Indah lagi. Ya gitulah ya banyak ya. Jadi kita akan kategorikan piutang-piutang mereka itu eh, kita akan kerjakan pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-12. Untuk itu Ibu cukupkan hari ini sampai di sini. Jangan lupa disalin di bukunya di halaman 123 tadi ya. Nah, dapat dikerjakan dengan rapi karena kolom-kolomnya sudah tertata juga tanggal-tanggalannya juga sudah tertata. Untuk itu, Ibu pamit, Ibu undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.